Ya pemirsa, kembali di MNC News Now. Pemirsa, dan masih dengan Bapak Jayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif LSI dan juga Bapak Edi Priyono selaku tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Tadi sempat terpotong Pak Edi, ini berbagai program bagus sekali untuk masyarakat Indonesia khususnya untuk minyak goreng. Lalu pengawasan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah nanti ke depannya? Kalau pengawasan tuh kita ada dua ya, pengawasan mulai data sekunder ya. Kita selalu mengamati atau memonitor perkembangan harga pangan keseluruhan, bukan hanya minyak goreng, termasuk dalamnya minyak goreng itu melalui yang namanya PIHBS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Itu tiap hari kita lihat perkembangan update-nya. Kita tahu kok perkembangannya dari hari ke hari. Nah juga kita melalui data-data yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga. Ini kan juga Satgas Pangan Polri juga melakukan pengamatan di lapangan melalui jaringannya ya. Kemudian dalam negeri juga melalui sekretaris daerah juga melakukan pengamatan, termasuk kantor staf Presiden sendiri ya. Kita turun lapang kok. Kita ke berbagai tempat gitu ya. Jadi ini yang kemudian hasilnya selalu kita laporkan baik kepada kementerian terkait maupun jika perlu ya dilaporkan kepada Presiden. Jadi saya kira kalau masalah pengawasan sih dan monitoring sih cukup lah. Dan tidak boleh kita lupakan adalah Kementerian Perindustrian ya. Ini kan mereka punya sebuah sistem yang disebut sebagai SIMIRAH, Sistem Informasi Minyak Goreng Curah, untuk melihat produksi dan distribusi minyak goreng curah. Paling tidak sampai bulan Mei. Mudah-mudahan ini bisa diperpanjang ya kerjasama dengan para produsen. Ada 75 produsen yang terdaftar di situ yang bekerjasama dengan pemerintah ya. Jadi bisa dimonitor tuh hari ini berapa didistribusikan di daerah mana dan sebagainya. Mana daerah yang kurang, mana yang lebih dan mana yang sudah cukup, bahkan ada yang lebih dan sebagainya. Kemudian perdagangan memonitor harganya. Saya kira kalau monitoring sih nggak kurang-kurang ya. Jadi dan juga kita mendengar juga lah keluhan dari masyarakat, itu juga input yang baik. Termasuk hasil-hasil survei gini juga feedback yang kita sangat apresiasi ya, dan merupakan informasi yang sangat berharga. Oke, kita ke Pak Jayadi. Pak Jayadi tadi soal minyak goreng. Dan isu apa lagi Pak Jayadi selain minyak goreng yang mempengaruhi kestagnanan atau dari hasil survei di mata publik? Ya, Pak Jayadi mungkin bisa di-unmute dulu suaranya. Oh ya, maaf. Yang paling menonjol untuk dalam jangka pendek yang dua isu itu ya. Cuman nanti kan isu mudik itu kan sudah selesai. Kalau ada kaitannya dengan isu seperti mudik atau hari raya itu kan dalam waktu dekat akan ada hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Nah itu kan potensial juga untuk mempengaruhi penilaian publik, apalagi seperti mudik yang dibolehkan. Saya kira perayaan Hari Raya Kurban nanti juga pasti akan lebih masif, lebih meriah dibandingkan 2 tahun terakhir yang ada banyak restriction ya. Nah, saya kira ada isu yang harus diantisipasi oleh pemerintah itu, misalnya kita mendengar mulai maraknya penyakit PMK yang terkait dengan hewan kurban itu. Nah, di satu sisi kan permintaan akan hewan kurban akan besar sekali untuk kebutuhan Idul Adha, tapi di sisi lain ada masalah seperti PMK itu yang bisa menimbulkan kebingungan nanti atau kesulitan bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah kurban itu. Mungkin itu yang perlu diantisipasi. Selain itu, seperti kata Pak Suhandono, memang isu yang fundamental itu kan isu ekonomi secara umum. Jadi faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja pemerintah termasuk presiden itu antara lain kan apa yang dalam analisis survei itu ada yang namanya faktor fundamental. Nah, salah satu faktor fundamental itu adalah situasi ekonomi, terutama inflasi. Saya mendengar, saya bukan ahli ekonomi ya, Pak Suhandono bisa mengkonfirmasi. Saya mendengar tingkat inflasi kita sudah mulai naik lebih tajam gitu ya Pak Suhandono. Kalau nggak salah sudah sampai di angka 4%-an, yang di Februari lalu masih di angka, atau Januari Februari lalu masih di angka 2%-an. Nah itu juga potensial untuk mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah gitu. Jadi faktor-faktor itu. Nah yang terakhir soal minyak goreng itu, temuan survei ini menunjukkan bahwa kalau ketika kita tanya dengan masyarakat pada bulan Mei ini, apakah mereka masih mengalami kesulitan untuk memperoleh minyak goreng itu? Sebagian besar masih menyatakan masih kesulitan. Itu artinya problem distribusi termasuk harga minyak goreng ini masih
terasa betul di masyarakat, dan saya kira masih tetap akan menjadi perhatian yang tidak bisa dianggap remeh, dianggap enteng oleh pemerintah. Begitu. Oke, kita ke Pak Edi Priyono ini menjawab kekhawatiran di LSI terkait adanya wabah PMK, apalagi sebentar lagi kita menjelang Idul Adha. Seperti apa pemerintah saat ini? Ya, PMK juga salah satu masalah yang ditangani secara serius ya, bersama dengan ketersediaan dan harga pangan ya, karena itu terkait ya. Nah, jadi sebenarnya pemerintah sudah menangani ya, sedang maksudnya ya. Salah satunya adalah lockdown untuk hewan ternak ya. Jadi hewan ternak dibatasi mobilitasnya supaya tidak terjadi penyebaran dan sebagainya. Kemudian juga Kementerian Pertanian juga sekitar 2-3 minggu yang lalu saya mendengar sebelum Lebaran, yaitu Kementerian Pertanian berencana untuk melakukan penyuntikan vaksin ya untuk pengobatan penyakit mulut dan kuku, terutama untuk mencegah penyebarannya ya, karena ada yang bilang bahwa penyakit mulut dan kuku, saya juga bukan ahli peternakan ya, mungkin saya salah, tapi saya baca-baca penyakit mulut dan kuku itu kan katanya tidak bisa diobati. Tadi ada yang bilang juga itu bisa gitu. Jadi kita serahkan, dan pemerintah sedang bekerja ya, khususnya dari Dirjen Peternakan di Kementerian Pertanian. Saya kira langkah-langkah yang diperlukan sih sedang dilakukan ya. Jadi paling tidak untuk meminimalkan dampaknya lah untuk PMK itu ya, untuk penyakit mulut dan kuku ya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah juga kestabilan harga dan ketersediaan pangan ya. Itu kita amati, misalkan beras itu selalu stabil harganya, kita nggak punya masalah dengan itu. Yang bahkan beberapa komoditas itu turun gitu. Nah, yang kita jadi perhatian sekarang tuh lagi jadi perhatian tuh bawang merah ya, bawang merah itu naik cukup tinggi ya. Kalau dibandingkan Januari 2022 itu naik hampir 70% itu kenaikannya. Nah, ini karena kebutuhannya yang meningkat, di sisi lain kenaikan produksi sebenarnya ada, tetapi tidak cukup untuk memenuhi semua kenaikan permintaan itu. Jadi ada banyak hal yang dipikirkan oleh pemerintah, penyakit mulut dan kuku itu salah satu. Oke, baik. Kita ke Pak Jayadi Hanan. Ini kalau sebelumnya di bulan Februari seperti itu, ini ada kenaikan 1,6% Pak Jayadi. Ini 1,6% ini kepuasan terhadap publik terkait isu apa Pak Jayadi? Ya, kalau tingkat kepuasan publik itu kan sifatnya rangkuman ya. Tingkat kepuasan kepada kinerja presiden secara umum. Cuma kita bisa memperkirakan isu-isu yang menonjol yang bisa mempengaruhi naik turunnya tingkat kepuasan itu. Nah, sekali lagi, salah satu faktor terpenting yang secara sehari-hari, baik jangka pendek maupun jangka panjang, bisa mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dalam hal ini presiden, adalah isu-isu yang terkait dengan ekonomi, terutama isu-isu yang terkait dengan barang-barang ekonomi yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti sembako. Itu ya, dan saya kira itu disadari sepenuhnya oleh pemerintah, seperti dikatakan oleh Pak Suhandono tadi, bahwa harga-harga sembako itu memang selalu menjadi perhatian publik dan terasa. Kalau masyarakat merasa terbebani, maka biasanya tingkat kepuasan publik kepada pemerintah akan menurun begitu. Nah, seperti yang kalau Anda sampaikan tadi, kan ada sebetulnya secara absolut angka, kalau dibandingkan dengan Februari 2022 itu kan ada kenaikan angka absolut atas kinerja presiden, atas kepuasan masyarakat kepada presiden ya, yaitu dari 65,9 menjadi 67,5, ada kenaikan 1,6. Jadi kalau mau lihat angka itu sebetulnya ada penguatan, cuma secara statistik itu kan tidak bisa dikatakan begitu, karena 1,6% itu kan berada di dalam margin of error survei ini. Survei ini margin of errornya 2,8%. Peningkatan itu bisa kita katakan meningkat itu kalau ada peningkatan yang sifatnya 2 kali margin of error, jadi 2 kali 2,8. Harusnya kalau peningkatan jadi angka misalnya 5,6, maka kita bisa mengatakan terjadi penguatan signifikan atas persepsi masyarakat kepada kinerja presiden. Tapi dengan demikian, itulah kalau bahasa Pak Suhandono itu tingkat kepuasan kepada presiden itu stabil. Kalau bahasa media seperti Anda kan bilangnya stagnan gitu. Tetapi memang kalau dibandingkan dengan sebelumnya, akhir Februari 2021 misalnya, memang tingkat kepuasan itu belum mengalami peningkatan gitu. Oke, Pak Jayadi, kalau dari Februari 65,9% ini kebanyakan nih isu yang disorot apa oleh masyarakat?
Ya itu tadi. Berbeda yang jauh tadi. tidak dengan survei yang baru-baru ini? Yang 2000, yang survei Februari 2022 itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor negatif yang terkait dengan isu minyak goreng ya. Sedangkan yang Mei itu faktor minyak goreng tampaknya itu masih berpengaruh, tapi kan ada dua aspek di situ. Dampak kelangkaan minyak goreng, yaitu harga minyak goreng yang dianggap tidak normal di masyarakat itu kan berpengaruh negatif. Tapi penanganan masyarakat atau pemerintah terhadap kasus itu, penanganan hukum maupun kebijakannya itu dinilai positif. Nah, yang kedua soal mudik tadi, mudik itu dinilai positif oleh masyarakat. Karena itu ya mungkin kalau kalau kita mau duga-duga gitu, yang 1,6% peningkatan itu mungkin imbas dari tingkat kepuasan masyarakat pada terutama penanganan mudik mungkin gitu ya. Tapi itu kan dugaan ya, karena kita tidak menanyakan langsung kepada masyarakat. Dan sekali lagi ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja pemerintah itu. Situasi ekonomi secara umum, situasi penegakan hukum, situasi keamanan itu juga berpengaruh ya. Ya, lalu Pak Jayadi Hanan, ini apakah kinerja Presiden juga dipengaruhi popularitas sosok Jokowi yang sangat tinggi sehingga survei mengatakan seperti itu, apa seperti apa Pak Jayadi? Ya tentu saja, Presiden itu popularitasnya kan hampir 100%, jadi tentu saja. Tapi itu artinya popularitas Presiden tidak lagi mempengaruhi tingkat kepuasan. Yang mempengaruhi tingkat kepuasan kepada Presiden adalah satu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden bersama jajarannya ya. Yang kedua adalah situasi makro. Situasi makro itu ada situasi ekonomi, misalnya inflasi, ada situasi politik, ada situasi keamanan, ada situasi penegakan hukum dan korupsi misalnya. Nah, yang situasi umum atau makro itu belum mengalami penguatan signifikan juga selama 3 bulan terakhir ya, di luar isu minyak goreng dan mudik itu. Jadi itu saya kira salah satu cara membaca dari tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden ini. Oke, mungkin terakhir ke Pak Edi Priyono. Pak Edi, ini pesan untuk pemerintah apa agar survei mungkin tidak stagnan lagi, mungkin akan lebih dari stagnan, meningkat untuk lebih baik lagi, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya sebenarnya kita tidak bekerja dengan secara langsung untuk mendapatkan hasil survei yang bagus ya. Pemerintah itu kan melakukan hal-hal yang dianggap baik, dianggap tepat untuk masyarakat ya, bahwa nanti kemudian hasil survei itu seperti yang tadi kami sampaikan kan dipakai sebagai feedback ya. Oh, kalau misalkan kepuasan masyarakat bagus ya berarti kurang lebih kebijakan atau yang dilakukan pemerintah sudah pada jalur yang tepat gitu. Kalau tidak ya kita koreksi. Saya kira seperti itu ya. Jadi pemerintah sih selalu berusaha yang terbaik, meskipun juga tentu saja karena banyak yang mesti ditangani dan juga banyak kepentingan juga, masyarakat juga aspirasinya juga nggak selalu sama juga ya. Contohnya beginilah, terkait harga-harga barang itu kan ada konsumen yang tentu saja suka kalau harga barang murah ya, tapi kan kita juga ada produsen juga, ada kepentingan keuangan negara juga, misalkan dalam hal harga BBM yang subsidi itu ada masalah keuangan negara juga yang kita mesti pertimbangkan semua gitu. Oke, jadi baik. intinya adalah pemerintah berusaha melakukan yang terbaik. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan juga ada Bapak Jayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif LSI. Terima kasih banyak Bapak telah berbagi informasi bersama kami di MNC News Now. Terima kasih Bapak, selamat sore. Selamat sore. Ya pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.